Jam 10 malam, waktunya tidur bukannya tidur, malah scroll Instagram, ngeliat teman-teman yang posting fotonya dengan cakep banget. Terus gara-gara itu jadi kepikiran tuh, kok bisa sih nih orang-orang cakep-cakep kayak gini? Bangun tidur, kita ngaca, terus ternyata ada jerawat kecil di pipi yang jadi mikir, waduh, nanti orang-orang ngeh gak ya kalau gue ada jerawat baru? Atau nanti gue tutupin pakai apa ya jerawatnya biar gak kelihatan? Sadar gak sih bahwa pemikiran kayak gini-gini itu ya bikin kita jadi gak bisa memaksimalkan yang ada di diri kita. Yang lebih parah, kita malah males ketemu orang-orang atau bahkan gebetan baru ya gara-gara ngeliat diri sendiri yang kayak gini. Nah, hari ini kita akan bahas nih gimana caranya kita mengatasi rasa gak percaya diri gara-gara penampilan. Dalam psikologi, kepercayaan diri itu berkaitan dengan self-esteem, aka keberhargaan diri, atau evaluasi secara menyeluruh tentang semua hal di dalam diri kita. Apa sih maksudnya? Ini adalah tentang seberapa suka, seberapa kita berpikir betapa berharganya diri kita di mata kita sendiri. Oke, sampai sini harusnya kita udah paham. Lanjut. Nah, orang yang punya self-esteemnya tinggi akan lebih mudah berani dan percaya diri mencoba hal baru di dalam hidupnya dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Dan sebaliknya, self-esteem yang rendah itu berkaitan banget dengan masalah psikologis. Jadi dari sini penting banget gitu buat kita memiliki self-esteem yang baik, biar kita bisa ambil banyak kesempatan di dalam hidup kita dan mempunyai hubungan-hubungan baru di sosial. Karena ketika kita ngerasa kalau kita itu nggak berharga gitu ya, kita akan cenderung dan besar kemungkinannya untuk jahat sama diri sendiri. Sering banget kita jadi mikir, ya buat apa sih ngambil kesempatan itu? Paling juga di tengah jalan gagal. Padahal nih ya, kalau dipikir-pikir, penyesalan ketika gagal itu nggak akan lebih menyakitkan daripada kita menyesal karena sama sekali nggak nyoba buat dapetin apa yang kita mau. Bang, kita tadi kan lagi bicarain tentang penampilan. Kenapa tiba-tiba tentang kepercayaan diri, tentang kegagalan? Jadi ternyata di sebuah penelitian psikologi itu bilang bahwa semakin orang itu merasa bahwa penampilan fisiknya itu baik, semakin tinggi pula perasaan self-esteemnya atau perasaan keberhargaan dirinya. Di sosmed banyak banget jokes yang bilang, kalau lu good looking, 70% masalah hidup lu akan terselesaikan dengan sendirinya. Sebenarnya ada benarnya juga sih. Kenapa? Interviewer itu akan menilai lebih tinggi kepada calon karyawannya itu kalau penampilannya itu cakep. Nah, dari sini siapa coba yang gak pengen jadi cakep kan? Nah, ngomongin penampilan yang cantik buat wanita atau yang ganteng buat pria, emang kalau menurut sains penampilan yang menarik itu kayak gimana sih? Menurut para ahli mereka masih berdebat. Kayak kita sendiri aja ngelihat Isyana atau Raisa tuh cakep yang mana gitu. Tapi ada satu poin penting yakni apa yang kita lihat sekarang. Kesimpulan tentang cantik dan gantengnya seseorang itu sebenarnya dibentuk dari pemikiran kita ketika melihat lingkungan sekitar kita. Contohnya di era digital seperti sosmed, TV, dan lain-lainnya. Apa yang mereka bilang cantik, itulah yang dianggap masyarakat juga cantik. Ya contohnya dulu emak kita ngelihat Roger dan Warta gitu. Ganteng banget di zaman itu. Karena mereka terekspos oleh itu. Kalau sekarang ya udah beda. Semakin banyak informasi yang kita dapat di sosmed, televisi, dan lainnya yang bikin masyarakat ini beda lagi nih standar ganteng dan cantiknya. Nah, dari sekian banyak penjelasan tadi, apa sih yang bisa kita ambil buat kita yang ngerasa penampilan kita itu kurang gitu? Yang pertama, targetin kalian punya penampilan fisik seperti apa. Tapi harus realistis nih. Kenapa? Karena ya kita harus paham banyak yang gak bisa kita ubah di dalam fisik kita. Terutama bagian genetik kayak tinggi badan, warna kulit, dan lain sebagainya. Karena ya kita nggak perlu secapek Isyana gitu biar bisa kelihatan menarik. Karena ada yang namanya matching phenomenon. Apa itu? Sebuah tendensi untuk orang-orang memilih pertemanan mereka berdasarkan atraktivitas yang setara dengan mereka. Ya intinya kalau kita punya teman atau pacar yang terlalu cakep,
pun akhirnya itu juga yang akan membuat kita insecure gitu. Kedua, kalau merasa jelek, ubah penampilan dari sekarang. Kadang emang kalau udah ngerasa jelek gitu, bikin kita kayak gak ada semangat buat ngerubah hal itu. Tapi yang perlu kita yakini, ini tuh bisa banget kok. Mulai aja dulu dari ngerubah hal-hal kecil yang realistis dulu, kayak makanan yang bergizi, tidur yang cukup, ngeluangin waktu buat olahraga tiap hari. Setelah itu baru tuh perubahan yang mulai meningkat, kayak misal beli skincare sesuai kebutuhan kulit kita. Kayak yang misal jerawatan ya beli skincare khusus jerawatan. Dan masalah-masalah yang lainnya kayak pakaian yang sesuai sama yang kita suka dan bikin kita pede gitu. Dan semuanya itu sebenarnya bisa kita ubah kalau kita sadar dan mau berubah. Nah, yang terakhir nih, yang paling penting, yaitu kita sadar bahwa kualitas diri kita itu nggak harus didefinisikan dengan penampilan fisik. Masih banyak banget faktor lain kayak pendidikan, bakat, dan kepercayaan diri lainnya di luar penampilan fisik. Penting buat kita tahu apa yang penting buat kita. Fisik itu penting, tapi nggak sepenting apa yang kita jalanin sekarang di hidup kita. Contoh lah Hotman Paris, itu menurut kalian ganteng gak? Tapi ya lupakanlah penampilan fisik beliau. Tapi nyatanya dengan kepercayaan diri yang tinggi, beliau bisa punya hal lain yang bisa diunggulkan. Contohnya ya kaya raya, sampai akhirnya punya aspri-aspri yang cakep-cakep kan. Itu semua pasti dilalui dengan dimulai damai dengan diri sendiri, dengan kekurangan diri sendiri, dan mulai buat ningkatin potensi yang ada pada diri sendiri. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa penjelasan tentang penampilan buat kalian yang ngerasa jelek mulu. Ingat, masih banyak hal yang bisa diubah di dalam hidup kita, di luar penampilan. Kembali lagi, fisik itu penting tapi nggak sepenting dengan apa yang kita jalani sampai sekarang. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit. Seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini. Dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.